Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sakila Putrananda. Saya dari kelas 11 MIPA A. Saya sekolah di SMA Negeri Makota Bogor. Saya akan menjelaskan bab 1 sampai 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Yang pertama, teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan teks prosedur adalah untuk membantu, membaca, memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat atau dengan kata lain. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin ataupun paragraf. Yang kedua, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang ketiga, berisi informasi yang bersifat objektif. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan dan partikel lah. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis dalam berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persasif. Yang kelima, deskripsi alat. Macam-macam teks prosedur dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah sederhana, umumnya 2-4 paragraf. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyaknya langkah-langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Selanjutnya, bab 2, teks eksplanasi. Apakah kalian tahu teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena atau peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, atau lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta dan dapat menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Struktur teks eksplanasi yang pertama, identifikasi fenomena, biasanya menceritakan latar belakang kejadian. Yang kedua, proses kejadian, terdapat kronologis dan penyebab. Yang ketiga, ulasan. Ulasan yaitu mengomentari konsekuensi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya, sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu. Yang ketiga, istilah. Selanjutnya, bab 3, teks ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Struktur teks ceramah yang pertama, pendahuluan atau tesis. Terdapat permasalahan, isu. Yang kedua, isi atau rangkaian peristiwa, berisi fakta dan pendapat. Yang ketiga, penutup atau penegasan kembali, yaitu simpulan dan rangkuman. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal, kata ganti orang kedua atau jamak, dan kata sapaan. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristiwa yang berkenaan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat, contohnya jika, maka, oleh karena itu, sebab. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan, contohnya sebelum itu, kemudian. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti mengagumkan, diharapkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, dan harus. Selanjutnya, bab 4, cerita pendek atau disebut juga cerpen. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Ciri-ciri cerpen yang pertama, cerita kebanyakan dibuat berdasarkan kisah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cerita tidak mendeskripsikan tokoh cerita secara detail, tetapi dapat memberikan pengambaran sifat dari tokoh tersebut. Unsur-unsur cerpen yang pertama, tema.
Yang kedua, amanat. Yang ketiga, penokohan. Penokohan dibagi menjadi 6, yaitu yang keempat, alur. Yang kelima, latar. Yang keenam, gaya bahasa. Lalu ada struktur cerpen. Yang pertama, pengenalan cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju pada konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima, penyelesaian. Kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan, dipikirkan, atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat tokoh, tempat, suasana.